Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Aceh dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan strategi Dinas Sosial turunkan kemiskinan. Nah saudara, dalam siklus manajemen bencana, peran Dinas Sosial sangat penting saat bencana, pasca bencana, serta mitigasi. Pasca bencana diarahkan pada rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sejalan dengan visi Gubernur Aceh dalam menurunkan angka kemiskinan. Dinas Sosial menjalankan berbagai program prioritas, terutama yang menyasar masyarakat pada kelompok rentan dan desil menengah ke bawah. Sudah hadir di studio Kompas TV, Bapak Budi Afrizal SKM MKM, Kepala Dinas Sosial Aceh, untuk bisa berbincang di Sapa Aceh kali ini. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, Bapak terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Pak, ini kalau bicara terkait dengan bantuan sosial atau bansos, ini kan sudah memasuki bulan setelah bencana, begitu sudah pasca bencana. Itu seperti apa Pak? Sudah tahapan keberapa itu untuk penyaluran bansosnya, dan kemudian indikator apa yang bisa digunakan untuk bisa menentukan bahwa masyarakat itu sudah boleh keluar dari kategori penerima bansos tersebut? Baik, terkait dengan bencana, memang sekarang ini kita masuk ke dalam masa transisi, di mana di masa transisi ini Dinas Sosial Aceh terus memantau, memastikan bahwasanya masyarakat yang terkena dampak bencana ini sudah tersalurkan bantuan. Jadi memang bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat ini dilakukan secara bertahap. Jadi tahap pertama dulu sudah kita lakukan di akhir November sampai dengan Februari 2026. Jadi sudah kita berikan bantuan sosial melalui dengan penyediaan dapur umum, memberikan kebutuhan-kebutuhan shelter pengungsi bagi masyarakat. Jadi sekarang ini masuk pada tahap kedua. Bulan Februari sampai dengan April 2026 ini, jadi pemerintah Aceh yang mana difasilitasi oleh Kementerian Sosial, jadi memastikan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat mulai daripada bantuan korban jiwa dan korban luka, yang mana kita berikan santunan kepada ahli waris bagi korban yang meninggal dunia. Selain itu kita berikan bantuan untuk jaduk 15.000 per jiwa, per orang per jiwa. Kalau misalnya di satu keluarga itu ada 5 orang, berarti kali 15.000 per hari selama 90 hari. Setelah itu kita ada memberikan bantuan untuk isi huntara atau isi rumah, itu lebih kurang sebesar 3 juta per jiwa, 3 juta per kakak. Selanjutnya kita ada bantuan untuk penguatan ekonomi, ada sebesar 5 juta per kakak. Jadi ini semua kita lakukan per tahap, karena kita untuk memastikan memang bantuan ini tepat sasaran dan tepat untuk diberikan kepada masyarakat yang memang betul-betul korban atau yang terdampak dari bencana yang kita alami, hidrometeorologi. Pak, tadi Bapak sampaikan ada bagaimana kemudian Dinas Sosial ini memastikan bahwa penerima bantuan ini memang yang berdampak langsung begitu, yang membutuhkan. Itu seperti apa Pak mekanismenya untuk menentukannya? Jadi mekanismenya memang harus melalui proses verifikasi dan validasi data. Jadi dari pusat, daerah, BPS, dan ada rekomendasi dari Forkopimda. Jadi ada satu buah surat itu ditandatangani oleh Forkopimda, baik dari kejaksaan, melibatkan unsur kepolisian, serta unsur dari Pak Dandim ya, dari Dandim dari TNI. Jadi Forkopimda ini terlibat langsung, di mana mereka ikut berperan memastikan bahwasanya memang data ini betul-betul masyarakat atau orang yang berhak untuk menerima bantuan. Jadi ini salah satu syarat yang kita berikan. Jadi untuk memastikan bantuan memang harus tepat sasaran dan akuntabel. Jadi kondisi di lapangan baik dengan yang berbeda-beda tersebut. Jadi kita pastikan tingkat kerusakan rumahnya, kita pastikan berapa jumlah jiwa yang ada di KK tersebut, dan kita pastikan apakah rumahnya rusak ringan atau rusak berat. Jadi data-data ini semua nanti dipastikan juga dengan validasi
yang diberikan oleh Forkopimda di daerah tersebut. Berarti dalam artian untuk setiap kategori dampak yang dialami oleh masyarakat begitu, untuk bansos yang diterima itu beda-beda ya Pak? Beda-beda. Kemudian juga seperti apa Pak indikator yang digunakan untuk bisa memastikan bahwa atau menentukan begitu bahwa kelompok individu ataupun masyarakat itu sudah bisa keluar dari kategori penerima bansos, itu seperti apa? Kalau dari bencana, yang jelas setelah masa transisi, kita pastikan mungkin mereka sudah menerima tempat tinggal yang nyaman, dan kita pastikan juga bantuan sosial mereka terima. Kita juga ada program itu untuk membantu mereka peningkatan usaha ekonomi produktif. Jadi kita minta bantuan kepada teman-teman di lapangan, termasuk kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota dan petugas di lapangan untuk memastikan jikalau ada masyarakat yang terdampak ini memiliki usaha atau embrio usaha yang mereka miliki, kita akan bantu. Misal kalau dia di dalam keluarga, sang suami atau sang bapak punya bakat untuk memangkas itu barbershop ya, kita bantu berikan peralatan membantu mereka. Atau misalnya sang ibu punya bakat untuk jualan kios, kita berikan bantuan. Begitu juga nanti kalau ada bakat untuk memasak, kita beri bantuan untuk alat-alat memasak seperti itu. Sehingga mereka nanti kita harapkan mandiri nantinya dengan usaha yang mereka miliki. Berarti ada dana yang kemudian bisa disalurkan untuk bisa mengembangkan kembali usaha ekonomi produktif ini. Tapi memang ini ada kategorinya sendiri Pak, penerimanya itu seperti apa, dengan syaratnya seperti apa, atau memang merata? Tapi yang jelas syaratnya secara umum seperti bantuan sosial yang selama ini kita berikan, mereka berada pada desil 1 sampai dengan desil 4. Berarti sama aja untuk penyintas bencana dengan masyarakat umum biasanya begitu. Yang penyintas bencana yang jelas mereka terdampak. Artinya seperti kami sampaikan di awal tadi, jadi dengan bantuan petugas di lapangan dan dengan verifikasi validasi oleh Forkopimda tadi memastikan bahwasanya masyarakat ini memang betul-betul terkena dampak bencana. Misal kalau bantuan rumah, memang rumah dia sudah rusak berat, rusak ringan, kita kasih bantuan, dan isi rumah juga kita kasih bantuan isi rumah yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial. Begitu juga sama masa transisi ini juga kita akan berikan bantuan bantuan untuk ahli waris atau bantuan korban luka berat seperti itu. Berarti akan diberikan kepada keluarganya begitu. Ya. Sementara saudara, untuk mendukung visi dan misi Gubernur Aceh ini terkait dengan penurunan angka kemiskinan, kita akan lihat program prioritas apa saja yang kemudian menjadi fokus Dinas Sosial Aceh. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan strategi Dinas Sosial turunkan kemiskinan. Nah Pak, tadi sempat kita bicara bagaimana kemudian visi dan misi dari Gubernur Aceh Pak Mualim ini mendukung penurunan angka kemiskinan seperti itu. Kemudian program prioritas apa yang sedang digandeng oleh Dinas Sosial Aceh untuk bisa menurunkan angka kemiskinan? Seperti apa Pak? Terkait dengan penurunan angka kemiskinan, kami yang jelas di Dinas Sosial Aceh tetap merujuk kepada data DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana masyarakat yang berada pada desil 1 sampai 5 yang mana tergolong miskin tersebut. Jadi kami Dinas Sosial memiliki beberapa program bagaimana agar masyarakat ini yang tergolong miskin ini dapat
menuju ke mandiri. Jadi kami di Dinas Sosial itu mempunyai tagline bahwasanya bansos itu sementara mandiri selamanya. Jadi artinya apa? Artinya kami mendorong. Jadi masyarakat miskin ini yang pertama program kami itu kami pastikan mereka mendapat bantuan sosial tepat sasaran. Itu tugas kami yang pertama. Yang kedua, kami juga akan melakukan pendampingan bila mana masyarakat yang berada pada desil 1 dan 5 ini ingin keluar dari desil tersebut atau ingin mandiri, kita akan melakukan pemberian bantuan yang kita sebut di program kita, program web usaha ekonomi produktif. Seperti saya sampaikan tadi, kita akan lihat melalui petugas-petugas di lapangan bahwasanya dia memiliki kemampuan embrio untuk berusaha, akan kita bantu. Jadi apapun jenis usahanya, kami dari Dinas Sosial Aceh akan berupaya untuk memenuhi atau untuk membantu jenis apa usaha yang mereka inginkan. Kalau memang mereka punya embrio bakat untuk berjualan kue, apa kebutuhan mereka akan kita bantu. Begitu juga dengan usaha-usaha lainnya, baik bagi kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Jadi ini sifatnya hanya bantuan peralatan, seperti itu. Baik, yang berikutnya juga kita memiliki program untuk rehabilitasi sosial. Jadi untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak telantar, anak bermasalah dengan hukum, maupun dengan gelandangan, pengemis, kita ada program kita siapkan di Dinas Sosial itu ada panti-panti yang akan melakukan rehabilitasi terhadap permasalahan-permasalahan sosial tersebut. Misalnya kita punya panti gepeng, gelandang pengemis. Jadi kita inginkan di mana gelandang pengemis yang ada di kabupaten kota di Aceh ini akan kita latih, kita masukkan panti, kita latih sesuai dengan minat bakat usaha mereka. Jadi kita ada siapkan seperti itu, juga membantu anak-anak yang telantar. Jadi ada panti KTK kita Jeroh Naguna, di mana di situ anak-anak telantar dari tiap kabupaten kota itu kita akan lakukan per gelombang untuk pelatihan sesuai dengan bakat mereka. Ada nanti bakat untuk perbengkelan, ada bakat untuk jadi yang mau meracik kopi, barista kita siapkan juga. Ada peralatan kita yang menjahit, silakan menjahit. Semua kita siapkan, dan ini semua rangkaian-rangkaian program kegiatan ini kita buat untuk mendorong agar masyarakat menjadi mandiri. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita juga ada program dari Kementerian Sosial, istilahnya graduasi kemiskinan. Jadi misalnya dia berada di desil 4 atau 5, ingin keluar menuju desil 6 atau 7. Jadi nanti akan ada pendampingan oleh petugas-petugas kita di lapangan, oleh pendamping PKH untuk membimbing mereka, memberi pengarahan kepada mereka, penyuluhan kepada mereka agar mereka lebih produktif lagi di masyarakat untuk mandiri, berusaha sesuai dengan kemampuan atau kemandirian mereka masing-masing, seperti itu. Tadi Pak bicara terkait dengan web gitu, salah satu program prioritasnya. Kemudian apakah masyarakat bisa mengajukan diri begitu untuk bisa menerima bantuan seperti itu, atau memang dipilih oleh dinas sosialnya, atau seperti apa Pak mekanismenya? Silahkan masyarakat masing-masing melalui gampungnya, melalui desanya, dan melalui dinas terkait. Kita di lapangan, Mbak, punya petugas lapangan, pendamping PKH, TKSK, kita punya di lapangan. Jadi mereka turut membantu untuk pendataan sesuai dengan kriteria, tipe, atau embrio usaha yang mereka miliki. Jadi selagi mereka berada pada desil 1 sampai 5, kita akan bantu. Jadi nanti diusulkan ke kita, dan kita juga punya tim untuk melakukan verifikasi, validasi data di lapangan. Nanti setelah itu sesuai dengan SK yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota, nanti kita bantu
Kita bantu sesuai dengan jenis usaha mereka. Berarti bisa mengajukan diri ya begitu? Silahkan mengajukan diri. Ya. Tapi Pak, ada satu kalimat Bapak pernah sampaikan bahwa bukan membansoskan masyarakat begitu, Ya. tapi memberdayakan. Nah itu seperti apa Pak? Mungkin lebih lanjut terkait dengan pernyataan itu. Ya. Jadi seperti itu kita ingin masyarakat ini jangan terpaku kepada bantuan sosial saja. Jadi bansos ini sifatnya sementara, dan kita inginkan masyarakat ini mandiri ke depannya. Jadi artinya apa? Jadi masyarakat kalau bansos ini kan fokus kepada memenuhi kehidupan dasar bagi masyarakat tersebut. Jadi ke depan kita ingin masyarakat ini lebih mandirilah seperti itu. Jadi artinya kita tanamkan di pemikiran masyarakat itu ini bansos sementara. Itu malah saya dengar itu 5 tahun kalau bisa sudah tuntas selesai, tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya ya kita inginkan masyarakat ini ya betul-betul mandiri, mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri seperti Berarti itu. ini hanya dorongan begitu Dorongan, Pak, untuk bisa keluar. ya tagline kami seperti itu. Tapi kita tahan terlebih dahulu, saudara. Kita akan lihat dari banyaknya program prioritas yang digandeng oleh Dinas Sosial. Tentu ada tantangan yang dihadapi. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapaca. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aja. Kita masih membahas terkait dengan strategi Dinas Sosial turunkan kemiskinan. Nah, tadi sempat kita bahas bagaimana kemudian banyaknya deretan program prioritas yang memang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk bisa menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan visi misi Gubernur Aceh. Sementara Pak, kita lihat adakah tantangan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial selama masa untuk bisa mensejahterakan masyarakat di Bernapa? Seperti apa Pak? Ya, jadi kalau bicara tentang tantangan, mungkin sudah lazim kita dengar memang tantangan utama kita adalah masalah data. Jadi data ini memang menjadi masalah dasar kita karena bersifat transisional ya, terus berubah data ini. Orang yang hari ini kaya bisa jadi karena musibah bencana tiba-tiba menjadi miskin. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada istilah yang sering kita lihat exclusion error dan inclusion error. Artinya masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan tapi tidak masuk ke dalam data. Begitu juga masyarakat yang masuk di dalam data tapi sebenarnya dia tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Jadi ini mungkin menjadi tantangan utama kami. Tentang data-data penerima bantuan belum sepenuhnya akurat dan dinamis. Dan yang jelas ini tetap kita lakukan upaya perbaikan-perbaikan data agar memang betul-betul valid seperti itu. Yang kedua mungkin ketergantungan masyarakat ya pada bantuan sosial di mana ini menjadi PR tugas kita dan kita sudah beberapa kali memberikan arahan kepada petugas kita di lapangan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi ada petugas kita itu membentuk sekolah-sekolah kependudukan setiap 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan sekali kepada masyarakat untuk memberitahu, menyadarkan masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya bansos ini sementara. Jadi yang kita inginkan agar masyarakat ini mandiri secara ekonomi untuk kesejahteraan keluarga dia. Dan yang berikutnya memang kita lihat memang menjadi masalah itu keterbatasan lapangan kerja. Jadi keterbatasan lapangan kerja dan usaha produktif. Ini tadi yang menjadi masalah kita sehingga kita memunculkan program web tadi usaha ekonomi produktif yang mendorong masyarakat agar mampu keluar dari garis kemiskinan. Dan yang jelas tantangan kita juga yang menjadi tantangan kita juga adalah Aceh ini memiliki 23 kabupaten kota di mana jarak administratif yang terlalu jauh luas
sehingga sulit dijangkau di beberapa daerah. Tapi petugas kami yakinkan bahwasanya dimanapun ada warga Aceh bertempat tinggal, itu harus kita data, kita kunjungi. Jadi mereka walaupun mendaki gunung, melewati lembah-lembah di saat hujan maupun panas, jadi kami minta agar masyarakat ini dapat dikunjungi dan memastikan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Apakah memang dia berhak mendapat bantuan tapi tidak menerima, atau dia menerima tapi tidak berhak. Jadilah tugas kita terus kita suruh untuk menyusuri setiap masyarakat yang ada di perkampungan maupun di pedesaan. Itu menjadi tantangan kita. Berarti tadi kalau dilihat ada kemudian pendataan, begitu, kemudian juga ada ketergantungan masyarakat yang terhadap biasanya menerima bansos, kemudian juga untuk lapangan pekerjaan yang memang sangat terbatas. Tapi Pak, kita mundur, kita lihat kembali terkait dengan pendataan begitu Pak. Seperti apa mekanisme yang mungkin bisa dilakukan oleh upaya begitu yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk bisa memaksimalkan pendataan tersebut berubah secara real time begitu? Seperti apa Pak? Yang pertama, kita sudah menghimbau berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk memastikan perbaikan data. Yang jelas data ini kan hulunya di desa. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat, kalau memang dia miskin menurut kriteria, silakan hubungi kepala desa setempat, dan itu cara yang paling gampang. Nanti setelah datang ke kepala desa, ke Geciknya, nanti akan dibuat surat pernyataan, dan ini nanti akan dilaporkan melalui kabupaten kota, dan akan kami fasilitasi ke Kemensos. Jadi nanti data dikirim melalui aplikasi, nanti BPS akan melakukan pendesilan. Apakah data yang masuk ini layak di desil 1, 2, 3, atau 4, atau 6 sampai 10 seperti itu. Itu caranya. Jadi masyarakat silakan datang, atau bisa melalui cek bansos. Di aplikasi ada cek bansos, atau melalui menghubungi secara online ke Kemensos. Ini cara-cara ini sudah kita beritahukan kepada masyarakat agar masing-masing masyarakat memastikan diri dia dan keluarganya berada pada desil berapa, apakah berhak menerima bansos atau tidak, seperti itu. Berarti bisa ada mekanisme untuk melapor langsung gitu. Tapi yang paling mudah hubungi kepala desa setempat, lebih cepat, karena data itu lebih valid dan masyarakat lebih tahu si A berada miskin atau tidak, seperti itu. Jadi nanti dari kepala desa atau kampungnya akan menyampaikan kepada ke dinas sosial setempat. Dan langsung entry ke dalam aplikasi. Seperti itu. Berarti langsung valid, langsung sesuai begitu. Kemudian Pak, harapan dan rencana besar selaku Kadinsos ini seperti apa Pak ke depannya? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Harapan saya pertama penguatan data tadi, penguatan data terpadu dan kesejahteraan sosial agar nanti bantuan-bantuan ini menjadi tepat sasaran sehingga tidak terjadi lagi inclusion dan inclusion error maupun exclusion error. Terus transformasi dari bantuan sosial kepada pemberdayaan. Jadi kami harap ke depan masyarakat ini tidak hanya bergantung kepada bansos, dan lebih membuka diri untuk memberdayakan diri dan keluarganya. Jadi kami siap untuk memfasilitasi di dinas sosial. Berikutnya kami berharap penurunan angka kemiskinan di Aceh ini dapat turun secara signifikan dengan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat. Berikutnya kita akan melakukan peningkatan kesiapsiagaan dan responsif, respon yang cepat terhadap kejadian bencana yang ada di Aceh ini. Dan yang terakhir, kami berharap nanti ke depannya lebih kuat lagi dalam melakukan kolaborasi lintas sektor, baik dalam penanganan bencana sosial maupun bencana alam. Kita harapkan memang benar-benar pulih Pak secara mental dan juga ekonomi tentunya. Bapak, terima kasih banyak sudah berbincang dengan kami di Sapa Aceh. Sama-sama Ibu. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Sapa Aceh terkait dengan strategi Dinas Sosial turunkan angka kemiskinan. Dan jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.